Seolah-olah presiden bisa kena pidana. Mahfud MD, Anda salah. Anda salah total. Tuh, ini yang sekarang nih kayaknya setiap yang dikatakan oleh Pak Prabowo lalu dicari-cari alasannya. Seperti misalnya soal memberi maaf pada koruptor. Lalu dicari alasannya, itu amnesti, itu ada di Undang-Undang Dasar. Semua ada, Dok. Hotman Paris terhadap Mahfud MD yang mengatakan kalau Presiden Prabowo memaafkan para koruptor asal para koruptor mengembalikan uang korupsinya, menurut Mahfud MD bisa kena pasal 55 KUH pidana, yaitu pasal penyertaan. Seolah-olah presiden bisa kena pidana. Mahfud MD, Anda salah. Anda salah total. Presiden punya kewenangan publik. Satu, gerasi. Gerasi itu kalau sudah ada putusan pengadilan, dia berhak memaafkan. Kedua, amnesti. Amnesti tidak memerlukan putusan pengadilan. Jadi Presiden Prabowo bisa memberikan amnesti kepada para koruptor yang mengembalikan uang korupsinya walaupun belum ada putusan pengadilan. Contoh yang paling sederhana, teks amnesti yang sudah 2 kali dilaksanakan di Indonesia. Para pencolong pajak, para pengusaha yang menyembunyikan income-nya, walaupun secara pidana bisa dia kena pajak, tapi pidananya dimaafkan asalkan dia ikut teks amnesti. Itu contoh yang sudah kita laksanakan. Jadi sekali lagi, Anda, Mahfud MD, Anda salah total dengan mengatakan kalau presiden melaksanakan kewenangannya seolah-olah presiden bisa kena pidana. Itu salah total. Hotman Paris. Tuh, ini yang sekarang nih kayaknya setiap yang dikatakan oleh Pak Prabowo lalu dicari-cari alasannya. Ya kan? Seperti misalnya koruptor. Ini yang terakhir nih. Yeah. Soal memberi maaf pada koruptor. Lalu dicari alasannya, itu amnesti, itu ada di Undang-Undang Dasar. Semua ada, Dok. Apa? Undang-Undang Dasar itu kan asas yang sifatnya belum menjelaskan, dan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa berlaku langsung dengan sanksi, dengan konsekuensi tanpa diturunkan dulu di dalam undang-undang. Nah, sekarang sudah ada undang-undangnya. Undang-undang amnesti itu sudah ada, ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 54, dan tidak pernah menyangkut koruptor. Yeah. Malah kalau aslinya undang-undang koruptor itu karena pertikaian politik sebelum tahun 49. Undang-undang amnesti dan abolisi pada waktu itu. Kan waktu tahun 49 terjadi keributan. Ada yang mendukung negara Republik Indonesia Serikat, ada yang mendukung negara kesatuan. Lalu kembali ke negara serikat, terjadi keributan-keributan, ada yang ngelawan, lalu diberi amnesti. Bahwa mereka yang belum diproses pidana dianggap tidak tindak pidananya dihapus dan tidak perlu dibawa pengadilan, yang sudah diproses diabolisi supaya dihentikan. Nah, sesudah itu memang banyak amnesti termasuk ke Baik, ya. Siapa tuh yang orang? Baik Nuril. Baik Nuril, Kemudian Pak Saiful Mahdi, ya. Saiful Mahdi di Aceh. Di Aceh itu, ya. Karena diperlakukan sewenang-wenang oleh atasannya. Nah, kita diskusikan dan itu terbuka, kita bicarakan dengan DPR, nggak pernah penyelesaian diam-diam. Kalau Pak Prabowo kan menyatakan korupsi itu, ini kalimatnya, ya, dan saya kira jelas. Selesaikan mari secara diam-diam, asal mau kembalikan. Loh, terus nanti kalau setiap orang menyelesaikan diam-diam, terus gimana? Kepada siapa menyelesaikannya? Berapa jumlahnya yang bisa dipertanggungjawabkan? Dan apakah dia bebas? Sama dengan itu semua. Kalau alasannya misalnya, wah itu kan penjara terlalu penuh. Kan ada ya menteri yang jelaskan itu, nggak usah semua kejahatan tuh dipenjarakan, penjara terlalu penuh demi kemanusiaan. Kenapa koruptor? Koruptor tuh harusnya nomor 1 dipenjarakan, karena itu merugikan hak sosial masyarakat, hak ekonomi gitu, dan hukum terutama ketidakadilan. Kenapa bukan justru kriminal lain gitu ya? Nah, justru itu ini yang saya katakan. Kenapa tidak kriminal lain aja yang diampuni, orang yang diperlakukan sewenang-wenang? Justru kalau waktu saya itu berpikir yang koruptor itu justru diberi penjara khusus yang lebih keras gitu. Kok sekarang mau dimaafkan? Mungkin maksudnya Pak karena supaya ada pengembalian aset kekayaan negara, karena orientasinya kan katanya justru untuk keuangan negara, kekayaan negara, Pak Mahfud.
bukan penghukuman. Nah, itu yang salah lagi. Karena orang dibawa ke pengadilan tuh kekayaan negaranya tidak hilang. Justru melalui pengadilan, ya hari ini kita membaca Harvey Moise meskipun rakyat tidak puas. Itu kan jatuh hukuman penjara, ya. Lalu kemudian dia membayar denda dan uang sebanyak 260 miliar dirampas. Aset kan? Ya, 250 miliar plus penjara 6,5 tahun. Iya. Betul. Iya kan? Artinya dua sisinya, penghukumannya ada, asetnya juga ada. Dan terbuka pengadilan yang menentukan jumlahnya. Kalau diam-diam saya bicara dengan Pak Prabowo, Pak, saya korupsi Pak, saya mengembalikan. Berapa korupsimu? 5 miliar Pak. Gimana Pak Prabowo ngeceknya? Kalau itu 5 miliar. Kalau saya korupsinya 20 miliar. Terus ini diumumkan apa tidak? Kalau itu tadi kan pengadilan. Iya kan? Nah itu ya. Angka kalau alasannya ya kemanusiaan, ya lebih kemanusiaan yang pencuri-pencuri ayam itu yang digebuk hanya uang sedikit karena perlu mencari makan, terpaksa mengambil buah milik orang di tengah jalan. Dan itu mungkin jumlahnya banyak ya Pak? Iya, mengambil sepatu untuk dijual lagi gitu kan, yang alasannya karena anak sekolah besok, anak saya kalau tidak bayar selalu dibully di kelas, kamu boleh sekolah tapi kamu belum bayar, diingatkan tiap hari sehingga anaknya tidak berani sekolah, curi dia. Nah yang koruptor ini kok mau dimaafkan? Yang begitu kalau mau dimaafkan, mari kita kerjain sama-sama. Mari Pak, seleksi pencuri-pencuri yang karena terpaksa. Kalau koruptor itu ya, kalaupun mau dimaafkan ya yang dimaafkan yang by need, yang kecil-kecil karena butuh. Itu kan ada korupsi kecil-kecil tuh. Bukan yang by greed. Iya, kalau by greed besar-besaran mau mengembalikan asetnya, kembalikan aset itu lewat pengadilan dan itu lebih sah daripada diam-diam gitu. Tapi ini orang lalu mencari pembenar, alasan agar itu benar. Mari dong bernegara ini yang benar aja gitu.